Good day Setpisser, ketemu lagi dengan gua Reza dan kali ini kita akan bahas mengenai bursa transfer IPL. Saksikan ulasannya. Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Yes, nah sebagaimana teman-teman Setpisser tahu ya, bursa transfer IPL hanya menyisakan waktu kurang lebih seminggu ke depan karena bursa transfer ini akan ditutup tepat pada 1 September jam 11 ya, atau kalau di Indonesia di tanggal 2 ya, 2 September jam 5 pagi, gitu. Jadi menarik kita saksikan, last race ini ya, di bursa transfer musim panas kali ini. Nah, yang pertama tentu gua akan bahas, yang paling menarik mungkin dari, Manchester United ya. Nah, kita tahu teman-teman Setpisser kalau, MU masih berburu pemain Ajax nih, ya, Anthony ya, untuk menambah amunisinya Ten Hag. Nah, gue pikir tadi setelah lama berita kepindahan Anthony ini hilang, gue pikir MU nggak minat lagi ya, tapi ternyata United masih menaruh minat sampai nawar, 80 juta euro. Sorry ya, gue nggak ketawa. Tapi, menurut gua ya wow gitu ya. Nah, tapi emang menurut gua United sendiri memang butuh pemain baru ya, terutama di sektor winger. Terlepas dari nanti apakah Anthony ini akan jadi pemain hebat dan harganya yang tadi yang luar biasa mahal ini, tapi memang, MU harus cari pemain lagi ya. Kita tahu, Casemiro okelah datang ya, tapi jangan sampai terbuai dengan kedatangan Casemiro karena, gue pengen nanya nih ya, lu sebagai fans United, apakah yakin sepanjang musim bisa ngandelin Rashford, Martial, Sancho, Elanga ya kan? Rasanya sih kalau mereka memang fitness-nya, oke gitu ya, bisa-bisa aja sih ya. Cuma memang, gue lihat mereka kan semuanya pemain muda ya, dan kerap memang, salah satu problemnya pemain muda adalah inkonsistensi, gitu. Sehingga, gue kurang yakin dan khawatir kalau sampai Ten Hag, eee, hanya bisa mengandalkan pemain-pemain ini sepanjang musim, gitu. Nah, kalau kita lihat di sisi Antoninya sendiri sebenarnya udah ngebet banget nih pengen pindah ke United ya. Bahkan kalau kemarin teman-teman Setpisser, denger ya, dia sudah menolak datang di latihan Ajax dan, juga menolak ikut serta dalam, skuad pertandingan gitu. Nah, mungkin ada juga yang berpendapat kalau hal-hal kayak gini ya, unprofesional lah ya. Tapi kalau gua melihat ya dari sisi, si pemain bahwa dia memang udah, eee, pengen banget pindah ke United dan mungkin ya, mungkin dari sisi klub akan lebih happy untuk sign player yang kayak gini dibanding yang, kita tahu kayak Frenkie de Jong ogah-ogahan gitu ya. Jadi ngapain lu buang-buang waktu lu, wasting time untuk ngejar pemain yang sebenarnya dari awal emang nggak mau join gitu ya. Nah, ya tapi kita tunggu aja ya, apakah Ajax, akan rela ngelepas Anthony ke United, dan seandainya Anthony nggak jadi dilepas Ajax, menurut teman-teman Setpisser siapa pemain yang harus didatangkan MU di waktu tersisa ini ya, ya sebelum tanggal 2 September, gitu. Jangan sampai akhirnya yang dibeli adalah pemain, apa, dari Bologna ya. Nah yang kedua gue akan bahas, tentang klub yang kita tahu lagi desperate banget nih nyari striker, ya kan. Lu semua mungkin tahu lah ya, sampai katanya mau beli Aubameyang, ya kan, yang usianya saat ini udah 33 tahun. Nah, rumor Auba ke Chelsea ya, ini memang santer kita dengar dalam 1-2 minggu terakhir ini, gitu. Mungkin kita semua paham kenapa Tuchel sampai, ngebet nih mau datengin Aubameyang ya. Kalau lu lihat performa Chelsea di 3 pertandingan awal di IPL ya, bener-bener nggak ada pemain killer di depan gawang ya. Sterling, Havertz, Mason Mount, Ziyech, Pulisic, nggak ada yang benar-benar klinikal ya. Sementara opsi striker muda potensial, yang available di market juga nggak ada gitu. Jadi mungkin salah satu solusinya adalah mendatangkan, Aubameyang, di mana Auba dan Tuchel kita tahu pernah kerja sama dulu di waktu di Dortmund ya, gitu. Gue pribadi sih setuju-setuju aja Auba datang ke Chelsea, mungkin bisa dimaksimalkan di 1-2 musim gitu ya. Dan kondisinya memang urgent saat ini, urgent ya.
gitu. Gua nggak kebayang kalau Chelsea sepanjang musim ini hanya mengandalkan pemain-pemain di lini depan yang ada saat ini ya, Sterling, Havertz, Pulisic, Ziyech ya, yang memang, lu bisa andelin memang buat create chances, tapi ini kan masalahnya lu harus golin, gitu ya. Jadi ada sesuatu yang kurang lah dari Chelsea. Even Aubameyang pun datang ya, gue sebenarnya agak ragu ya Chelsea bisa perform musim ini kalau memang Tuchel sendiri masih maksain formasi pakai 3-4-3 gitu ya. Karena ini benar-benar, ya ngelihatnya gimana ya, kita udah mulai ketebak dan, kita tahu IPL ini kan berat ya. Lo bahkan nggak bisa, remehin, klub-klub sekelas Brentford, Brighton, Nottingham ya. Jadi, menurut gua ada sesuatu memang yang harus diperbaiki juga dari sisi, strategi dan, taktik permainan, gitu. Nah, yang ketiga nih, gua akan bahas dari pemimpin klasemen IPL saat ini, Arsenal. Nah, kita tahu, beberapa waktu terakhir ini, Arsenal berencana untuk mendatangkan pemain dari Wolves ya, Pedro Neto ya. Menurut gue sih oke-oke aja, Neto ini bisa jadi pemain pelapis ya buat Saka, Martinelli, atau kalau Smith Rowe cedera gitu ya. Karena kita tahu musim lalu Arsenal gagal ke UCL, salah satu problemnya adalah problem kedalaman squad gitu. Dan Pedro Neto sendiri, kita lihat dia sudah lumayan proven lah ya untuk main di IPL gitu. Dia juga kalau kita lihat dari gaya permainannya versatile, bisa main di winger kanan, winger kiri, ya bahkan bisa jadi striker gitu, bisa jadi wingback. Ya ini cocok lah dan keuntungan buat, Arteta ya, gitu. Walaupun menurut gua Arsenal sebenarnya harus datengin seorang midfielder ya, okelah 3 poin sempurna di 3 pertandingan awal. Tapi ke depan Arsenal mungkin nggak hanya bisa bergantung pada, Granit Xhaka dan, Thomas Partey sepanjang musim. Sementara kita tahu, Lokonga, Elneny ya nggak terlalu konsisten, gitu. Karena gue ngelihat Arsenal saat ini, gue menikmati ya, dan gue melihat wajah Gabriel Jesus yang, happy, gitu. Nah, kalau untuk midfielder, gue bisa merekomendasikan pemain Leicester ya, Youri Tielemans, yang kita tahu ini distributor sejati. Ya, dia bisa ngangkat Leicester saat ini dan dia juga salah satu pemain penting di, timnas Belgia. Dan kabarnya, Leicester siap melepas Tielemans yang memang kontraknya hanya tersisa 1 tahun, ya. Jadi kalau Arsenal serius untuk, musim ini ya, nggak hanya jadi contender dan, memperebutkan spot UCL ya, rasanya Arsenal harus mendatangkan seorang, midfielder pelapis ya, yang, mungkin serba bisa, gitu. Nah, untuk Arsenal, gue kepingin banget lanjutkan transfer cerdas kalian ini. Nah, mungkin itu ulasan gua kali ini, tentang bursa transfer IPL. Saksikan ulasan update, bursa transfer ke depan dalam waktu yang tersisa ini, karena kami akan terus update di, Setpiece. Sampai ketemu lagi, Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpicer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.